Harus mandi kembang dulu. Biar nggak kayak orang musuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai saja. Week 3. Laki lu nggak pakai meter? Moga-moga nanti seiring berjalannya waktu teman-teman pada lebih banyak yang datang. Seperti yang saya bilang di WhatsApp, saya pingin ya kalau bisa banyak yang datang karena ini yang paling sering dipakai menurut saya di apa namanya di kelas. Karena yang kemarin itu kan baru apa ya? Baru awal-awalnya doang. Nah, ada beberapa mata kuliah atau jurusan yang pengen lebih banyak programming kayak yang kemarin bikin bisection dan segala macam. Nah, tapi mostly kenapa kita pada pakai MATLAB itu karena MATLAB punya beberapa toolbox atau apa ya solver yang dia tuh bisa ngelakuin perhitungan buat kita, dan itulah kenapa kita pakai MATLAB gitu. Jadi hopefully hari ini banyak yang datang dan bisa dapat apa namanya ilmu yang saya bagi hari ini. Jadi hari ini itu menunya adalah kita refresh dulu function yang kemarin karena ini penting. Teman-teman harus benar-benar paham bagaimana mendefinisikan function, dan khusus yang buat sekarang akan saya khususkan ke function yang matematik karena kita bakal sering memakai function yang mathematical function. Terus saya akan perkenalan dengan beberapa toolbox dari MATLAB. Yang pertama untuk optimization itu ada F0 sama Fsolve. Yang kedua ada mecahin differential equation atau ODE, karena ya saya yakin teman-teman nanti entah itu elektron, entah itu struktur, entah itu mekanika fluida dan segala macam pasti ada persamaan diferensial. Betul. Dan itulah yang biasanya orang pakai MATLAB untuk memecahkan itu. Moga-moga kita sampai ke ODE. Saya nggak tahu apakah cukup sampai sana, tapi yang jelas bismillah kita coba aja. Yang pertama kita bakal refresh ke function dulu. Masih ingat kemarin bahwa di MATLAB itu kita mendefinisikan function ada dua cara. Yang pertama dengan bikin M file dengan awalan function seperti yang atas. Yang kedua dengan dengan menggunakan anonymous function yang kita bikin pakai add itu. Jadi di sini saya kasih contoh fungsi y sama dengan fungsi dari x, di mana fungsi dari x itu adalah x pangkat 12 dikurangi eksponensial dari x. Nah, maka salah satu cara teman-teman untuk mendefinisikan fungsi tersebut adalah dengan cara kita kasih nama fungsinya itu fungsi dari x dengan x pangkat 12 dikurangi eksponensial x. Kemudian untuk mengevaluasi nilai y kita panggil fungsi itu lagi, jadi y sama dengan fungsi dalam kurung x. Artinya kita memasukkan nilai x ke dalam fungsi ini sehingga nanti dievaluasi di apa namanya baris-baris belakangnya. Mari kita coba aja seperti biasa. Jangan tidak perlu banyak lihat apa namanya si slide. Jadi tadi kita bikin fungsi x pangkat 12 dikurangi eksponensial x. Maka kita bilang fungsi sama dengan add x. Perhatikan di sini. Di situ harus ada add dan harus ada tanda kurung. Dan di sini teman-teman untuk yang pertama ini hanya menentukan fungsi ini hanya terdiri dari satu variabel, di mana variabel itu adalah x. Kalau misalnya teman-teman butuh lebih dari satu variabel, maka di sini harus dikasih misalnya x1, x2. Maka fungsi ini akan terdiri dari dua variabel atau bisa saja lebih. Nah, kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah setelah add dalam kurung nama variabelnya apa, kasih spasi, kemudian baru kita menentukan persamaannya. X pangkat 12 dikurangi eksponensial x. Nah, perhatikan di sini bahwa hal yang jadi apa namanya variabel di persamaan ini
itu harus sama dengan apa yang teman-teman deklarasikan sebagai variabel di dalam add-nya. Kalau teman-teman bilang di sini x1, maka di sini harus juga dibilangnya x1. Ini x1. Pokoknya intinya adalah kita bilang fungsi add sesuatu itu sama dengan kita bilang y sama dengan fx. Jadi apapun yang kita masukin ke dalam fungsinya itu akan ditreat sebagai x1 kalau di sini. Kalau saya bilang di sini x, berarti apapun yang saya masukkan ke dalam situ akan ditreat sebagai x dalam fungsi ini. Kemudian saya enter. Sekarang saya punya sebuah fungsi anonymous bernama fungsi, dan fungsi ini menerima inputan x di mana akan mengevaluasi x pangkat 12 dikurangi eksponensial x. Nah, mari kita coba. Kita bikin a sama dengan 0 sampai 10. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bilang y sama dengan fungsi a. Artinya apa? Saya akan punya sebuah matriks y atau array y atau vektor y, di mana y itu adalah hasil evaluasi fungsi dengan variabel yang kita tentukan variabelnya itu adalah a, yang mana nanti a ini akan diterima oleh si fungsi dan dianggap sebagai x, karena kita bilang di sini fungsi add x. Jadi apapun yang masuk ke dalam fungsi itu akan ditreat sama si fungsi itu sebagai x di dalam persamaan ini. Kalau kita enter, nah jadi ini adalah 0 kuadrat 0 pangkat 12 dikurangi eksponensial 0. Ini 1 pangkat 12 dikurangi eksponensial 1 dan seterusnya sampai 10. Oke. Nah, sekarang kita coba fungsi lain dengan yang punya dua variabel. Yang gampang aja dulu. Fungsi 2 adalah add x1 x2, di mana itu adalah x1 dikali x2 ditambah x2. Nah, sekarang nanti apapun yang masukin di depan akan dianggap sebagai x1, yang dimasukin di belakang itu akan dianggap sebagai x2. Kita coba sekarang a tadi 0 sampai 10. Kemudian B itu 2 sampai 12 ya, biar sama. Ya. 2 sampai 12. Maka ketika kita bilang Y itu sama dengan fungsi 2A, B, maka setiap elemen dari A akan ditreat sebagai X1 dan setiap elemen dari B akan ditreat sebagai X2. Which is ini kan X1-nya 0, X2-nya 2 tambah X2 2. 0 kali 2 tambah 2 2. Yang kedua, X1-nya 1, X2-nya 3. 1 kali 3 3 tambah 3 6. Yang ini 2 dikali 4 8 tambah 4 12. Dan seterusnya. Jadi ketika teman-teman mendeklarasikan fungsi pakai add, itu apapun yang dimasukkan ke dalam variabelnya akan ditreat sesuai dengan urutan di pendeklarasian tersebut. Jadi ini baris ini kita mendeklarasikan sebuah fungsi, di baris ini kita memakai fungsi itu. Kecepatan nggak? Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang kalau teman-teman udah bisa bikin fungsi, kadang-kadang kita punya fungsi yang enggak cuman satu, tapi sebuah yang namanya sistem persamaan.
Dan itu adalah sesuatu yang sangat sering kita pakai. Ini yang dua ini. Nah, sistem persamaan. Nah, untuk sistem persamaan kita nggak bisa menggunakan penentuan fungsi seperti tadi. Karena sistem persamaan itu dua persamaan itu harus berkaitan. Jadi nggak bisa apa ya? Kalau mau menentukan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, keduanya itu harus benar. Jadi misalnya ada sistem persamaan yang terdiri dari Y1 dan Y2, di mana kedua fungsi itu adalah fungsi dari X1 dan X2. Maka sistem persamaan itu terselesaikan ketika kita masukin X1 di fungsi yang atas atau X1 di fungsi yang bawah, itu nilainya sama. Dong nggak? Ya pokoknya gitulah. Intinya kita harus nyelesain fungsi itu secara simultan, nggak boleh sendiri-sendiri. Karena itu sistem persamaan. Nah, kalau di MATLAB itu bikin sistem persamaan nggak bisa nentuin fungsi seperti tadi kita bikin yang fungsi sama dengan add sesuatu. Tapi kita di sini menggunakan fungsi yang pakai mfile function. Nah, di sini bisa dilihat bahwa udah jangan pakai itu deh, nggak enak pakai itu. Kita langsung aja ke MATLAB-nya. Oke, ini saya udah bikin lagi. Oh iya, satu hal. Ini juga buat Ivan. Jangan lupa ya, kalau mau bikin function itu harus nama function yang paling atas itu harus sama dengan nama filenya. Misalnya saya bikin training week 3 PPI Delft. Panjangan ya udahlah, bodo amat. TW. Nah, ups. Ya, jadi nama nama mfile-nya harus sama dengan nama function yang paling atas sendiri. Karena kenapa saya bilang paling atas? Karena kita bisa masukin beberapa function di dalam satu mfile. Tapi dia harus baca function yang pertama itu harus sama namanya dengan dengan nama si filenya. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin function tadi yang terdiri dari sistem persamaan, di mana Y adalah fungsi dari X1 dan X2. Oke. Wait. Tadi function itu harus sama nama mfile kan? Ya, function yang atas sendiri. Ya, yang bawahnya nggak bawah. Kan ini saya punya function, saya n-in di sini. Terus saya bikin function baru, saya n-in di sini. Jadi yang dibaca itu yang paling atas doang. Yang harus sama dengan yang atasnya, yang namanya itu yang paling atas doang. Yang bawah kenapa di n juga? Nanti. Oke. Ini akan saya bikin fungsinya di sini. Siap. Gini deh. Maksudnya? Oh iya, nanti saya bakal ngisi di situ kok. Saya selalu gunain ini kan, saya selalu setelah bikin function selalu kasih n, setelah bikin for selalu kasih n biar nggak lupa. Gitu aja sih, itu style aja. Sebenarnya nggak harus, cuman ya saya lebih sering seperti itu. Oke, jangan X1 X2 deh, X aja. Nah, jadi begini. Ini sistem persamaannya. Jadi X1 kuadrat kali X2 dikurangi 2X. Kemudian minus X 3X1 ditambah X1 kali X2 pangkat 3. Nah, ketika pengen bikin sistem persamaan, kita harus kita harus menamakan si Y-nya itu sebagai satu nama yang nanti akhirnya jadinya vektor. X-nya
variabelnya juga satu nama yang sebenarnya dia terdiri dari dua vektor yang punya dua dua baris. Jadi itu ya. Jadi kita bikin bahwa Y itu adalah vektor yang punya dua elemen, X juga vektor yang punya dua elemen. Dengan begitu kita akan bisa memecahkan sistem persamaan. Jadi sistem persamaan itu kalau dalam karena MATLAB itu memang menganggap semuanya itu sebagai matriks. Bahkan sistem persamaan pun harus dibentuk sebagai matriks. Gitu. Nah, masih ingat kan cara memanggil elemen? Berarti kita akan menamakan Y1 yang tadinya Y1 yang tadinya ini itu sebagai Y1 adalah Y dalam kurung 1. Artinya dia adalah elemen pertama dari vektor kolom Y. Dan Y2 adalah Y dalam kurung 2 yang artinya dia adalah elemen kedua dari vektor Y. Kemudian ketika kita merefer X1 berarti kita juga bisa bilang X1 adalah X dalam kurung 1, dia merefer ke ini. X2 adalah X kedua, dia merefer ke ini. Jadi ketika kita bikin sistem persamaan, both of function and the variable harus jadi sebuah vektor. Dimana ketika kita butuh dua variabel, maka variabel pertama adalah elemen pertama dari vektor variabel. Ini adalah vektor variabel. Elemen variabel kedua adalah elemen kedua dari vektor variabel. Dan dimana fungsi pertama adalah elemen pertama dari vektor fungsi, which is Y. Dan fungsi kedua adalah elemen kedua dari vektor fungsi, yaitu Y. Nah, langsung aja as usual kita langsung coba aja di MATLAB-nya. X1 kuadrat kali X2 kurangi 2X. Nah, jadi di sini saya bikin Y ini sebagai vektor Y-nya. Dan X ini sebagai vektor variabel X-nya. Dan fungsi adalah nama si fungsi tersebut. Maka akan saya bilang Y elemen pertama adalah apa tadi? X1 kuadrat X1 dikuadratkan dikali, kuadratnya nggak perlu kuadrat elemen ya? Nggak perlu karena ini bisa better pakai elemen sih, dikali X2 kalau misalnya nanti butuh ini inputnya vektor, dikurangi 2 kali X2. Nah, sekarang kita bikin Y1, elemen pertama dari vektor fungsi Y. Kemudian Y2 itu adalah min 3 kali X1 ditambah X1 dikalikan X2. Nah, selesai. Kita sekarang sudah bikin sebuah sistem persamaan. Sistem persamaan tersebut namanya fungsi, dan dia akan menghasilkan vektor Y yang merupakan evaluasi dari Y1 dan Y2. Oke. Nah, sekarang baru kita balik lagi ke fungsi yang atasnya. Jadi biasanya kita punya yang namanya main function, yaitu function yang paling atas. Dia adalah function yang benar-benar dijalanin sama si MATLAB. Kemudian kalau kita punya function di bawahnya, itu adalah function yang bisa dipanggil hanya di dalam M-file ini aja. Sebenarnya kita bisa menggunakan dua M-file yang berbeda, di mana yang satunya akan saya save sebagai nama dengan nama fungsi .m yang isinya adalah ini.
ini bisa juga disimpan di fungsi di M file lain yang namanya fungsi.m. Kemudian bisa dipanggil dari function lain atau M file lain asal ada di dalam satu folder yang sama. Oke, semoga nggak kecepatan. Nah, intinya adalah di sini sebenarnya kita menjalankan fungsi ini, fungsi yang atas. Cuman kita bisa memanggil fungsi yang ada di bawah itu dengan cara nulis itu di sini. Jadi kita bikin x sama dengan 1, 2. Kita bisa manggil fungsi yang bawah. Oh. Nah, jadi sekarang saya nentuin x itu adalah sebuah vektor di mana isinya 1 dan 2, which is artinya x1 saya anggap 1, x2 saya anggap 2. Dan ketika kita bilang y sama dengan fungsi x, apa artinya? Saya akan pengen mendapatkan vektor fungsi y, vektor ini, dengan cara memanggil fungsi ini yang kita bikin di bawahnya. Bisa. Jadi sebenarnya yang dijalanin MATLAB cuma fungsi yang atas doang. Makanya kita harus tulis ini sama dengan M file-nya. Dan makanya kita harus tulis fungsi yang di bawah itu di ininya fungsi yang atas ya. Di bawahnya fungsi yang atas, ya. Iya, di antara function dan n-nya fungsi pertama. Enggak. Ini function pertama yang kita ini n-nya di sini. Iya, maksudnya fungsi yang di bawah-bawahnya itu kita harus panggil di atas itu, enggak? Iya. Kalau mau ngejalanin fungsi yang di bawah ini kita harus panggil di within function until n ini. Kalau nggak ditulis itu dia nggak jalan. Dia nggak jalan. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang saya display y-nya berapa. Terus seperti biasa saya sukanya nge-clear dan nge-CLC biar dia hilang di sininya. Oke. Saya run. Nah, ternyata hasil fungsinya adalah min 2 dan 1. Which is ya 1 kuadrat dikali 2, 2 kurangi 2 kali 2, 2 kurangi 4, min 2, benar. Min 3 kali 1, min 3, 1 kali 2, 2, min 3 tambah 2, min 1, benar. Oke, jadi ini kita mengevaluasi sebuah sistem persamaan. Ya. Kalau fungsinya di file yang lain bisa nggak? Bisa. Contoh ya. Saya pindah ini sini. Tapi dengan syarat satu, nama fungsinya harus sama dengan nama ini. Saya sama dengan nama si ininya, nama fungsinya ini. Oh. Nama filenya harus sama dengan nama ini. Dan yang kedua fungsi itu harus ada dalam folder yang sama. Oke, dengan ini saya akan ngerat dan dia bisa manggil karena dua fungsi ini ada dalam folder yang sama. Gitu. Ini apa ya? Preferensi. Ada orang yang suka dipisah-pisah karena dia pengen biar ini fungsi sendiri lah. Biar kalau dia cuman pengen ngubah fungsinya dia ke M file yang function doang. Ada juga yang kayak anak-anak chemical engineering yang terpaksa harus jadiin satu fungsinya dalam M file. Itu jadinya ya harus ditaruh di bawahnya gitu. Tapi untuk sekarang akan saya taruh di bawahnya biar lebih jelas kelihatan daripada saya bolak-balik kan. Saya taruh di bawahnya aja. Nah, sekarang kenapa sih saya repot-repot ngajarin ini? Karena ini sebenarnya hal yang paling bakal sering dipakai. Yang salah satu common problem di engineering adalah ketika kita punya sebuah persamaan dan kita pengen tahu root dari persamaan itu apa. Artinya persamaan yang membuat dia itu 0. Karena kadang-kadang kita punya persamaan
eh, X pangkat 3 kurang 4X sama dengan eksponensial X. Kita pengen tahu X-nya itu berapa. Ada yang tahu caranya? Kalau kita punya persamaan ini, kita pengen tahu biar solve persamaan ini how. Caranya adalah kita bikin X pangkat 3 kurangi 4X minus eksponensial X sama dengan 0. Which nanti kita masukin fungsi ini ke dalam MATLAB, bilang ke MATLAB, cari dong X yang bikin itu fungsi jadi 0. Nah, itulah yang salah satu yang paling sering digunakan di MATLAB, yaitu mencari akar dari sebuah persamaan. Karena ya mungkin nanti di teman-teman di kelas gitu ada persamaan apa gitu. Ini baru persamaan nonlinear ya. Ntar siapa tahu ada persamaan apa diferensial gitu. Pengen tahu penyelesaiannya apa, itu juga bisa nanti. Kita sekarang ke persamaan nonlinear dulu. Oke. Nah, tapi ini masih terlalu sulit untuk dibayangkan. Kita bikin yang lebih gampang dulu deh. Bikin aja X kuadrat kurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Akarnya berapa sama berapa? 1 min 2. X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa nih. Kita bilang MATLAB buat nyari 1 dan 2. Caranya gimana? Kita harus bikin ini fungsi dulu yang sama dengan nolnya. Jadi apa? Fungsinya harus dalam bentuk sesuatu fungsi dari X itu sama dengan 0. Oke, jadi ini si fx-nya. Ini yang bakal kita bikin di MATLAB. Oke. Nah, balik ke sini. Kita bikin tadi function Y2 biar nggak sama ya. Namanya fungsi 2 itu X2. Tadi fungsinya adalah Y2 sama dengan X kuadrat. Aduh, jangan deh, gini aja. Ini saya hapus ya, biar nggak membingungkan. Oke. Y kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Gini. Oke, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, perhatikan di sini bahwa saya bilang di sini namanya fungsi, variabelnya X. Ketika saya bilang di sini variabelnya X, maka semua fungsi Y itu harus berupa variabel X. Nggak boleh ada variabel lain. Ini X, ini X. Kecuali teman-teman ngasih misalnya saya bilang A sama dengan 2 gitu. Terus saya bikin X pangkat A, X tambah A. Boleh, sama aja. Karena kita bikin di situ A sama dengan 2. Oke? Itu sama nilainya dengan kalau saya bilang ini 2 dan ini 2. Tapi ketika teman-teman tidak mendefinisikan itu, kalau teman-teman tidak boleh menggunakan variabel selain variabel yang sudah ditentukan dalam di sini. Jadi di sini variabelnya cuma X. Dan fungsi ini akan menghasilkan Y. Maka saya harus menuliskan semua bentuk fungsinya itu dalam bentuk Y sama dengan. Yang ini harus sama dengan salah satu dari baris yang ada di antara function dan n itu harus ada Y sama dengan sesuatu. Karena itu adalah output dari fungsi ini. Oke? Oke. Ini deh, itu ini kan fungsi yang kita buat ini, nama fungsinya adalah fungsi X atau fungsi Y. Namanya fungsi. Namanya fungsi. Namanya fungsi, inputnya X, keluarannya Y. Boleh nggak misal function ini nih gue namain nama yang lain, terus di bawahnya baru gue define Y sama dengan gitu.
Boleh. Jadi misalnya gue namain ini F training Oh, F training di situ di ya sininya. Tapi namanya nanti ya. kita ketika manggil fungsi ini kita harus nulis F training. F. Kalau kita bikin ini jadinya Z, maka kita bikin yang di sini itu jadinya Z. Kalau kita bikin di sininya A, maka kita bikin yang di sininya juga A juga. A. Oke? Kita balikin. Biar nggak bingung. Ya. Oke, dapat ya. Jadi ini adalah sebuah fungsi x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan y. Yang kita pengen y-nya ini adalah sama dengan 0. Nah, si MATLAB itu punya fungsi namanya F0. F0 ini kita masukin nama fungsinya yang mau kita cari apa, which is kasus kita adalah add fungsi. Dan kita masukin tebakan awalnya x0. Nah, MATLAB ini karena dia adalah numerical solver, maka dia harus debak dulu awalnya berapa. Gak bisa tanpa tebakan kita kasih tebak dong gitu. Karena dia akan mulai dari tebakan pertama itu untuk mencari convergence, iterasi. Oke, dan perhatikan di sini saya menaruh add fungsi. Kenapa? Karena saya mendefinisikan fungsi ini sebagai sebuah function di luar dari ini, function yang pertama. Jadi ketika kita definisikan fungsi dengan cara seperti ini, kita harus manggilnya pakai namanya add fungsi. Oke? Ya? Add fungsi berarti Add nama ininya. add nama fungsi yang dua ya? Nama fungsinya yang ini ya, bukan yang ini. Ini outputnya, ini namanya, ini variabelnya. Oke? Berarti kalau nggak pakai add nggak bisa ya? Kalau kayak yang kasus yang pertama tadi kan tinggal yang di atas tinggal y sama dengan fungsi x. Nggak bisa. Kalau kita mendefinisikan functionnya seperti ini nggak bisa. Tapi kalau kita bikin f sama dengan add x x kuadrat min 3 kali x plus 2, maka kita di sini bilangnya nggak pakai add tapi bilang aja f. Itu bedanya. Kalau kita nentuin di sini sebagai add sesuatu, kita nggak pakai add. Tapi kalau kita nentuinnya di luar, kita harus pakai add. Ini saya akan ngasih contoh bahwa ini memang indeed they are same thing. Nanti saya akan itu. Nah, sekarang kita kasih tebakan x0-nya dulu berapa? X0-nya sama dengan tadi kan 1 sama 2 ya. Kita coba x0-nya 0 gitu ya. Terus saya bilang root. Jadi root dari fungsi ini x root ya. X root dari fungsinya adalah ini. Terus saya display si x rootnya. Oh, atau biar agak keren deh. Fprintf akar dari fungsi ini adalah persen d x root. Masih ingat kan ini? Jadi persen d ini adalah tempat si variabelnya, dan variabel yang saya akan kasih di sini adalah si x root, which is x root adalah hasil dari f0, di mana f0 ini akan mencari mana sih si x yang akan membuat dia 0. Coba saya run ya. Nah, akar dari fungsi ini adalah 1. Kok jelek ya jadinya bentuknya? Apa sih bentuk yang bagus? Ya udahlah bodo ah. F ya. F 1.1 lah. Biar kelihatannya. Nah, 1,0. Ya. Ini kok error? Ada error. Errornya apa? Di line F0 buka kurung add fungsi, x0 tutup kurung ketik 2. Itu tapi katanya errornya di situ. Kamu bikin fungsinya seperti ini nggak? Bikin di bawahnya ada function y sama dengan fungsi ini nggak? Kamu bikin ininya nggak? Harus ada ini di bawahnya. Iya. Persis sama. Fungsi x ya. Fungsi x. Terus kamu kasih x0 nggak? Iya. Iya.
F0 add fungsi koma x0. Tapi kalau yang hijau itu yang di atas di line 4 tuh nggak ada, nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Jangan nulis yang ini. Soalnya ya yang aku nggak nulis. Hah? Hijau atau komen banget. Kayaknya ada typo deh. Ya? Itu kan di F0 ini add fungsi. Ada MATLAB file lain yang namanya fungsi. Di situ ada function yang namanya juga fungsi. Yang kepanggil yang mana Kalau di Ah iya bener juga. Kalau yang di sini yang kepanggil yang di dalam. Dia akan nyari yang di dalam dulu. itu nyari akar-akar tapi kan ya? Apa? Itu nyari akar-akar bukan ya? Itu nyari value. F0 ini nyari akar-akar dari sebuah fungsi yang kita tentukan. Jadi F0 akan mencari akar dari add fungsi ini. Yang mana fungsinya itu yang bawah ya? Fungsinya yang bawah ini. Gitu. Nah, sekarang kalau saya ganti X0-nya adalah 1,5, dia lebih dekat ke 2 kan? Nggak tahu deh. Mungkin dia juga nemuin 1. Oke deh, biar gampang. Saya ganti X0-nya sama dengan 3. Dia pasti bakal hasilnya ini beda. Nah, kekurangan dari MATLAB adalah dia cuman bisa display 1 doang. Dan itu bergantung sama tebakan awal kamu berapa. Oh, pantesan akar cuma 1 keluar. Iya. Itu jeleknya. Jadi ini adalah karena dia numerical, maka dia akan sangat-sangat bergantung dengan tebakan pertama kalian. Kalau tadi yang pertama kan X0-nya 0, maka yang lebih dekat antara 1 dengan 2 itu adalah 1. Dia akan nemu 1 dulu, dan dia berhenti. Terus kalau saya ganti X0-nya sama dengan 3, yang lebih dekat adalah 2-nya. Maka dia ketika nemu 2, dia akan berhenti di 2. Oke ya? Tadi lu ganti yang persen D jadi 1.1 itu kenapa? Enggak, biar ininya gambarnya 2.0 aja, biar keluarnya 2.0. Sebelumnya? Persen D itu jadi 1,000 Oh, eksponensial iya. ya, jelek lah. Oke ya, paham ya di sini ya? Ya. F solve. Function solve. Emang ada ya? Iya, saya pernah tahu. Adanya F solve sih. Nah, kalau bedanya jadi ada F0, ada F solve. Bedanya F0 ini untuk persamaan non linear. Kalau F solve itu untuk sistem persamaan non linear. Jadi kalau F0 itu persamaannya cuma 1. Kalau F solve itu persamaannya banyak. Which is mungkin itu buat teman-teman di ini bakal kepake banget. Oke ya, dapat ya. Nah, saya akan buktikan bahwa yang tadi kalau misalnya pakai cara yang satunya itu juga bisa dapat hasil yang sama. Jadi ini saya ganti jadi F, terus komennya saya hilangin. Jadi sekarang fungsinya saya deklarasikan di dalam sini. Jadi fungsinya adalah fungsi yang sama dengan variabel x, di mana x kuadrat kurangi 3x plus 2. Karena dia deklarasikan di sini, maka dia manggilnya nggak perlu pakai add, pakainya f aja. Namanya sih dia apa? Terus saya run, dapatnya juga 2. Ketika saya ubah id-nya jadi 0, dapatnya juga 1. Jadi sama penggunaannya. Yang dipanggil berarti si F yang ini, bukan yang di bawah. Bukan yang di bawah. Ketika kayak gini. Coba. Jadi dia manggil karena yang pertama muncul duluan. Bukan, manggil sesuai dengan apa yang kamu panggil di sini. Dia kan bilangnya iya, f kan. Sorry. Yang ini kan namanya add fungsi. Yang ini f ini. Yes. Coba ini komen dulu. Ya. Jadi kalau kayak gitu, misalkan functionnya ada di MATLAB file lain, manggilnya pakai add berarti kalau gitu ya. Iya, manggilnya pakai add. Gimana Kalau functionnya ada di MATLAB file lain, dia manggilnya pakai add. Contoh ya. Ini saya hapus. Saya komen aja ya. Saya hapus. Dan saya ganti ini saya komen, ini saya ganti add fungsi. Maka dia akan ngambil ini. Si fungsi ini. Yang ada di file lain. Cuman kalau gini dia akan error. Errornya Karena fungsi yang kita definisikan di sini itu adalah fungsi sistem persamaan. Sedangkan F0 itu cuman bisa untuk yang persamaannya cuma 1. Jadi ketika kita bilang ini error. Nah, kita bisa akalin dengan jadinya F solve. Dan satu lagi, kita tahu bahwa persamaan ini butuh 2 input.
X1 dan X2. Maka X0-nya juga harus 2. 0 dan 0 misalnya. Jadi yang pertama ini bertindak sebagai tebakan awal dari X1, yang ini tebakan awal dari X2. Ketika kita solve, akar dari fungsi ini adalah 0, akar dari fungsi ini adalah 0. Jadi ternyata fungsi ini akarnya 0 dan 0. Ya iyalah. Tidak membantu. Tidak membantu. Ya, maafkan. Jeng jeng. Nah, kalau misalnya saya ganti function yang ini, X1 kuadrat kali X2, terus yang ini X1 kuadrat. Jangan. Ini pangkat 3. Nah, sekarang fungsinya agak lebih susah. Jadi sekarang saya ganti sistem persamaannya itu jadi agak lebih beda. Mestinya dia bakal nemuin akar yang beda. Oh, salah satunya adalah 0. Akar dari fungsi yang X2-nya adalah 0,7. Berarti ini fungsi ini? Fungsinya ini saya ganti seperti ini. Ini saya tambah kurangi 6 deh. Ya, keren. X1 tambah 2 kurang 3. 1 kuadrat kurangi 3x2 ditambah 2. 3x1 tambah x1 kali x2 kuadrat x2 pangkat 3 dikurangi 6. Ternyata jawabannya adalah min 1,5 dan 0,8. Belum pak, lagi pak. Itu kenapa yang Y2 kenapa lu tulis elemen? Karena dia sistem persamaan kan. Yang Y1-nya kenapa enggak? Kenapa? Oh, nggak apa-apa sih, sebenarnya sama aja. Sebenarnya nggak usah pakai elemen, kan? nggak apa-apa. Ini cuman preventif aja kalau misalnya kamu masukin x-nya itu vektor, ya bisa dipakai. It's better to use. Oke, emang amannya setiap kita nulis Ini operator pakai elemen. Oh. Paling aman tuh pakai elemen karena ketika kita ganti mau buat looping atau mau buat apa itu akan lebih aman. Tapi nggak ada efek samping gitu ya? Ada sih, kadang-kadang kalau misalnya tiba-tiba kamu pengen masukin itu sebuah vektor gitu atau sebuah array itu kalau nggak ada elemennya error gitu. Oh. Dan itu yang bikin headache most people karena ini kenapa error gitu kan, ternyata cuman karena dia lupa itu elemen aja. Oke, paham ya? Jadi ini adalah salah satu keunggulan MATLAB, yaitu dia bisa mencari akar dari sebuah persamaan, which is mungkin teman-teman nanti akan menggunakan ini di engineering ya, persamaan yang sesuatu kalau ada persamaan gitu, cara paling gampang adalah buka itu persamaan sama dengan 0, terus masukin cari akar-akar dari persamaan tersebut, itu jadi solusinya. No solution found gue hasilnya beda. Apa? Solve ada ya? Nggak pernah pakai solve. Pakai yang trainingnya dia. Aku belum nyatet yang satu lagi. Sorry. Oh, ini Iya, kebetulan. tapi belum Pakai add fungsi. Belum nyatet aku. Fungsi. Sama. X0-nya 00. Berarti yang salah 0. itu juga fungsinya. Terus bawahnya harus dihilangin yang ini. Oh iya, ini belum aku. Gimana caranya sih biar semuanya jadi Ctrl R. Ctrl R. Diblok dulu. Diblok dulu terus Ctrl R. R. Oke ya. Tunggu Mas. Sama. Solution found. Persamaan lu salah kali. Persamaan lu salah kali. Yang fungsi .m-nya. Oke ya, kalau udah masih setengah jam saya pengen lanjut soalnya ke ODE. Soalnya ODE juga sering dipakai. ODE, ordinary differential equation.
ini berat. Kalau PDE partial differential equation itu variabelnya lebih dari satu. Kalau DE ini yang variabelnya cuma satu. Ada sih. Nah gini, MATLAB itu bisanya untuk yang normal use itu ODE doang. Ketika PDE itu sistemnya udah beda lagi. Apa ya? Dia udah ada kayak apa sih? Template gitu. Kalau mau nyari PDE itu lo harus bikin sebuah apa ya? Lo harus ngikutin template gitu, tinggal masukin koefisien-koefisiennya aja. Itu ntar kayaknya aku nggak bakal ngajarin itu sih. Itu bisa dicari sendiri di PDEP. Ada di dalam MATLAB. Coba aja sendiri. Saya bakal ke OD-nya aja karena itu yang mungkin akan lebih susah karena itu udah nggak, itu belum ada template-nya. Jadi kayak kita harus bikin sendiri. Kalau si PDE itu udah ada template-nya, tinggal masukin angka aja. Oke, lanjut. Kurang pinter. Iya, kulo kurang paham kulo. Lanjut ke ODE. Jadi di sini ODE itu ini latihan ya gitulah. Nah, ODE ini contohnya seperti ini. Jadi DDT sama dengan Y tambah 2. Dan DDT ada yang bikin Y prime, ada yang bikin Y titik atas gitu, terserah lah simbolnya apa. Kalau saya biasanya sukanya sebenarnya pakai Y prime. Cuman karena banyak anak-anak elektro pasti pakainya Y titik atas. Y prime apa ya topi? Y Ya, apa? Aksen. Oh iya. Ya, aksen. Nah, gimana sih kita bikin ini? Nah, untuk MATLAB yang kita harus bikin itu adalah DDT-nya dulu. D per dt-nya. Itu yang kita declare dia sebagai sebuah fungsi. Jadi fx-nya itu yang ini. Fty-nya itu yang ini. Y plus 2. Nggak ada ya? Oh iya. Sorry. Yang ini. Ya. Itu yang kita deklarasikan sebagai fungsi di MATLAB-nya. Y plus 2-nya. Gitu. Dan Y plus 2-nya ini adalah sama dengan si DYDT ini. Nah, perlu diperhatikan di sini, kita harus tetap menganggap bahwa di situ ada dua variabel. Kenapa? Karena kita bilang DYDT sama dengan Y plus 2, itu sebenarnya ada dua variabel kan? Y dan T, karena dia ada turunan terhadap T-nya. Walaupun di sini nggak ada T-nya, di sini nggak kelihatan T-nya, sebenarnya plus 2 ini adalah fungsi dari T, which is itu konstan 2, gitu kan. Jadi ketika kita menentukan persamaan diferensial, kita harus nentuin dua variabel tersebut, apa aja. Dan saya bilang DY/DT adalah diferensial fungsi dari T, Y, which walaupun T-nya itu nggak ada, dan DY/DT adalah Y plus 2. Itu ada pengaruhnya enggak? Apa? T, Y atau Y, T? Ada pengaruhnya, harus T-nya di depan, Y-nya di belakang. Karena kita make function ini OD45 itu dia udah template banget. Lo harus apa ya, yang jadi T-nya entah itu X, pokoknya yang jadi di bawahnya terus duluan, yang dari belakangnya itu harus belakangan. Yang diturunkan terhadapnya. Itu template soalnya. Harus seperti itu. Oke. DDT itu variabel kan? DDT itu variabel. Satu kan? Apa? Satu variabel kan? Satu variabel. DY dan DT kan enggak? Bukan. DDT itu satu variabel namanya DDT. Okay. Biar melambangkan DY per DT aja gitu sih. Sebenarnya namanya terserah lo. Tapi yang jelas adalah ini harus sama dengan ini. Oke? Ini harus sama dengan ini. Oke ya. Nah, kemudian si ODE ini itu akan butuh bracket. Jadi ODE ini hanya menyelesaikan secara numerik, maka dia nggak akan menghasilkan simbolik analytical persamaannya apa, tapi dia akan menyelesaikan di dalam rentang T tertentu. Jadi ini kayak integral bracket gitu. Oh iya. Dari berapa sampai berapa terbatas. Apa sih namanya?
integral tertentu ya, definitif ya. Ya itulah pokoknya. Dan karena ini numerical solution, kita harus kasih tebakan awal untuk Y0-nya. Bukan tebakan awal, kondisi awal. Kondisi awal. Ketika T-nya sama dengan 0, maka Y0-nya berapa? Harus. Jadi kita harus untuk masukin ODE itu kita butuh persamaannya apa? Rentang T-nya berapa? Dan Y0-nya berapa? Y pada saat T sama dengan 0. Kita harus tahu initial condition-nya. Oke? Nah, sekarang let's try. Ini akan saya komen biar ntar bisa ya mungkin bakal dipakai nanti. Saya akan bilang function dy dt, as usual saya selalu ngasih n dulu biar nggak lupa, sama dengan diferensial. Ingat tadi harus ada t-nya dan ada y-nya. Dy dt itu sama dengan y tambah 2 ya tadi. Ya. Oke, nah kemudian ODE itu akan, nama fungsinya ODE45. Sebenarnya ada beberapa macam sih, ada ODE45, ada ODE23, ada ODE18. Itu bedanya adalah ODE ini runge kuta. Udah pada belajar belum sih? Oh, runge kuta. Ya, runge kuta. Berapa tahun yang lalu gitu. Buka. Ya, intinya memori dulu. intinya ODE itu adalah runge kuta, di mana ODE45, ODE23, ODE18 itu perbedaannya ada di faktor ininya, faktor pemecahannya. Jadi kan dia kayak apa sih? Iterasi. Dipecah jadi apa sih? Bagian-bagian kecil kan. Nah, itu ada koefisien per ininya, perpecahannya itu. Ya, itu pokoknya silahkan baca sendiri lah ya. Ada runge kuta, ada apa, itu silahkan ini. Intinya adalah tanyain kan dia juga kan. intinya adalah kalau anak-anak tekim dapat mereka. Semangat ya. Ya, intinya OD45 ini dia numerical. Fungsinya namanya OD45. Terus yang dimasukin adalah yang pertama nama fungsinya, which is untuk saat ini nama fungsinya adalah diferensial. Kemudian time span-nya saya bilang namanya T-span. Kemudian Y0-nya. Itu di atas fungsinya gitu ya. Di atas fungsinya? Definisi ODE45 itu kita tulis di atas function BYD itu. ODE45 itu di function main-nya. Function main-nya. Main function-nya. Jangan lihat yang ini udah saya komen. Nah, ODE45 itu ngeluarinnya tetap T-nya dulu baru Y-nya. Harus, jadi dia akan ngeluarin T-nya dulu baru Y-nya. Maka kalau kita pengen dapat dua-duanya, T, Y sama dengan. Jadi kita akan dapat T-nya dan dapat Y-nya dari pemecahan differential equation itu. Dim, tapi itu T-span kan kita belum define. Nah, nanti tunggu dulu. Tunggu dulu. Sabar Om, sabar. Siap. Terus saya define bahwa T-span-nya itu dari 0 berapa tadi? 0,1 sampai 3. Nah, kita bisa define T-span itu seperti ini ketika kita pengen T-nya itu terkendali, jarak antara T-nya terkendali. Jarak antara T-nya berarti adalah 0,1. Setiap 0,1 dia akan mengevaluasi. Bisa juga, ada cara juga kita bikin T-span-nya itu adalah T-span sama dengan sebuah array di mana elemen pertama adalah awal ujungnya, elemen kedua adalah akhirnya. Jadi penentuan ini dan ini akan menentukan T-span yang sama. Tapi ketika kita definisiin seperti ini, T-span-nya itu akan konstan 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Kalau seperti ini, nanti MATLAB sendiri yang akan menentukan jarak antar T-nya itu berapa. Random apa?
berdasarkan kayaknya ada berdasarkan sesuatu, cuman gue nggak tahu sesuatunya apa gitu. DP-nya For now kita akan pakai yang model yang atas. Kemudian saya tentukan Y0-nya adalah berapa nih? 0. Oke. Saya run, dia akan dapat T-nya ini, kok error. Y-nya ini. ini Oh, terbakar. Oke. Kalau saya Anjir, koma. iniin plot Pakai T, Y, dia akan ngeplot apa? Y berdasarkan T-nya. Ups. Maaf ya. Sorry. Ya, gini. Jadi nih hasil apa? Ininya DDT. Kalian tahu kan itu apa? Ya. Enggak, tapi salah kok itu. Aku tadi masih ada typo dikit. Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya tengahnya lebih biru. Asik. Apanya tengah biru? Enggak itu. Kurang Apa PR-nya dipukul. mereka? Kasihan loh mereka. Besok udah ujian 2. Besok kan Sabtu. Minggu depan maksudnya. Oh, Enggak, besok orang Jawa, Pak. Besok orang Jawa. aduh. Besok maksudnya. Dia besok balik ke orang Belanda. Oke ya. Tomorrow ya. Oke. Oke. Enggak tahu sih oke apa. Oke aja. Pusing. Lalu kalau nggak ada plotnya ini, keluar nggak di sini hasilnya? Terus di Buat fungsi lu. Kenapa? Ini kan keluar karena ada plot ini kan. aku ada tugas juga Kalau udah lu pakai Odes nggak kayak pakai nggak ini, pernah keluaran kerjain coba. karena aku nggak Nggak keluar apa kan? Kosong kan emang kan? Nah, kok jadi nggak ada ya? Dim, kalau lu ilangin plot itu, Hah? lu kasih komen aja, coba. Hah? Nah, lu run jadi nggak keluar apa kan? Nggak keluar apa-apa kalau ininya gue titik komain, kalau ininya gue hilangin titik Oh, komanya. tadi tuh lu nggak titik koma ya? Iya. Makanya keluar panjang gitu. Iya, kalau nggak titik komain kan kelihatan T-nya Oke, berapa, oke, Y-nya oke. berapa. Siap. Nah, kita akan buktikan bahwa ketika saya pakai yang T-span model satunya, T-span sama dengan 0,3, dia akan random ininya. Nah, ini T, jarak antar T-nya tuh 10 pangkat minus 5. Buset. Ya, pokoknya lebih panjang lah dia. Lebih teliti. Jadi ini yang nentuin si MATLAB-nya sendiri. Tapi sama grafiknya ya? Grafiknya sama kalau gua ininya, Grafiknya sama tapi Grafiknya kok sama. hasilnya beda ya? apanya? Kan Listnya. ya kan ini apa namanya? Kayak tadi itu cuman setiap 0,1, ini bahkan lebih teliti. Setiap tadi 10 pangkat min 5 ini gitu. nggak pakai diatur tespannya. Yes. Ya ini nggak dipakai T-span-nya. Iya. Terus tuh di komen. Kok nggak keluar? Oke ya. Ini ya apa? Tadi gue nyoba, gue pakai yang T-span atas. Terus yang switchingnya gue ganti dari 0,1 ke 0,5. Grafiknya jadi lebih kasar gitu. Iya. Berarti Jadi itu lebih kayak kasar. Ini Kayak jadi si MATLAB itu adalah setiap elemen T akan dipasangkan setiap elemen Y. Kalau ketika lu jarak antar T-nya lebih jauh, berarti kan cuma ada di 0, 0,5, baru ada garisnya lagi. Jadi kan berarti itu ngaruh ke ini ya, ukuran matriks T sama Y juga ya. Ini nggak maneh ini nggak maneh tapi ini. oke, ada pertanyaan sampai sini. Tapi bisa semua ya? Sampai Hopefully. besok juga nggak akan. Alhamdulillah. Nggak dapat. Bisa? Nggak dapat. Nggak muncul aja nggak dikasih. Intinya adalah yang poin utamanya. Pertama, kita harus bener-bener definisiin si fungsi DY/DT dengan sebuah nama, variabelnya T baru Y, terus keluarannya itu sama dengan ini DY/DT Y plus 2. Terus ini udah disimpan di bawahnya,
kita memanggil OD45, manggil namanya diferensial, kita punya batas T-nya, dan kita harus nebak Y0-nya berapa. Maka kita harus nentuin T-spanya di sini sama Y0-nya di sini. Kemudian OD45 ini urutannya adalah ngeluarin T-nya dulu baru Y-nya. Maka kita bikin T, Y dalam bracket. Artinya dia akan ngambil T-nya dan ngambil Y-nya. Oke. Masih 15 menit, saya akan lanjut sedikit lagi karena ini kan ODE-nya baru OD45. OD45. Enggak, ODE-nya baru persamaan diferensial yang order 1 kan? Iya, udah. Gimana kalau ordernya 2? Ada kan pasti yang Ada. persamaan diferensialnya order 2 gitu. Nah, masalahnya si MATLAB ini cuman kenal persamaan order 1. Tapi kita bisa ngakalin. Nah, kalau misalnya Y titik 2 berarti kan turunan kedua dari Y dikurangi 3 Y turunan pertama ditambah 2Y sama dengan 0. Itu persamaannya. Jadi ini sih persamaan persamaan diferensialnya. Nah, kita bikin bahwa turunan pertama dari Y1 adalah Y2. Dan turunan pertama dari Y2 which is turunan kedua dari Y1. Itu 3Y2 min 2Y1 itu. Ya, jadi ini persamaannya saya ganti jadi Itu SMA anjir. SMA udah kayak gitu. Apaan? jadi ini kan Y DY kuadrat per DT kuadrat min 3 DY per DT plus 2Y sama dengan 0. Saya bilang bahwa DY1 per DT itu sama dengan Y2. Terus DY2 per DT which is D per DT dari DY1 per DT which is D kuadrat Y per DT kuadrat kan? Iya. Itu sama dengan 3Y2 min 2Y1 karena ini kalau kita ganti jadinya D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan 3 DY per DT min 2Y. Ini kan? Ini kan, jadi ini diwakili sama ini. Jadi ini adalah ini. Memori dulu. Terus ini adalah ini. Ada kan itu? Gak jadi deh. 15 menit ngomongin ginian. Yaudah, saya ganti warnanya deh. Nah, ini yang ini. Ini yang ini. Oke. Jadi kita ngakalin. Nah, sekarang berarti kita punya sebuah fungsi yang sistem of function. Oke. Nah, maka ketika kita pengen naruh di MATLAB, semoga cukup, masih 10 menit. Maaf ya, ini saya mungkin agak terburu-buru karena memang materinya lumayan banyak. Keep. Oke, ini akan saya komen lagi. Akan saya komen. Mantap. Apa iki? Semoga jangan error. Oke. Nah, sekarang saya bikin beda lagi function dy dt
sama dengan diferensial T Y N. Nah, sekarang itu kita punya persamaan yang ya gitu deh. Jadi ada sistem persamaan Y1 dan Y2. Maka dy dt 1 itu adalah Y2. Terus dy dt 2 sama dengan 3 kali Y1 dikurangi Y2. Ya. 2Y2. Tapi gue ketawa. Ini Y2, ini Y1. Ini. Yang terjadi gue agak bingung. 3Y2 min 2Y1 ya. Ya, ya. 3Y2 min 2Y1. Y2 ini adalah diferensial dari Y2. 2 min 2 kali Y1. Oke? Oke. Nggak tahu sih masuk apa enggak. Oke. Nah, sekarang karena dia Y-nya itu ada butuh Y1 dan Y2, yang harus kita ganti di sini adalah kita harus masukin dua angka di sini. Oke. Oh, dikasih kurung siku dulu ya. Nah, sekarang karena Y-nya itu ada 2, maka ketika kita ambil T dan Y, Y-nya akan berupa kolom 2. Matriks 2 kolom. Karena dia menyelesaikan Y1 which is itu Y-nya, dan Y2 which is itu dy dt. Dy dt yang pertama. Kita lihat aja. Itu TY cuma satu kan di depan itu. Lu nggak bikin dia jadi 2 outputnya. Ya. Enggak. TY1 Y2 gitu enggak? Enggak. Coba memperbaiki image, Pak. Gue masih gak ngerti persamaan tadi soalnya. Dia masih bingung Y titiknya 2. Oke, ya. Ya. Oke. Nah, ada yang salah memang. Jadi gini. Sayangnya, jadi karena dia itu harus ngeluarin vektor, kolom vektor, maka dia dalam fungsi dy dt-nya ini harus saya bikin jadi sebuah vektor. Titik 2y, titik 2, y. Kebalik. Sorry. Titik 2, y. Ntar, kayaknya kebalik deh. 1,2 dan 2,2 kayaknya. Coba deh. Oh iya benar. Tapi Y-nya 0 semua. Jangan 0 deh. Jadiin 1 dan 3. Iya, soalnya tebakan Y0-nya 0. Coba Y0-nya diganti. 1 sama 3. Hidup gua gak jauh-jauh dari error. Kok lu bisa sih? Kok beda sih? Kok lu bisa? 1, 3, 0. DDT diferensial, DDT 1, Y2 min 2Y1. Unexpected MATLAB expression unexpected oke and unexpected. errornya di line 14. 28 gitu. 28 kali. Oh,
OD 45 at difference tadi bisa Jadi yang kolom 1 itu Y1, kolom 2 itu Y2. Kolom 1 tuh DY per DT, kolom 2 itu Mas, nanya dong. Hah? Kok jenengan hasilnya ratusan ya? Y0-nya 1 sama 3. Saya juga. Iya. Tapi Tes saya PAN-nya hasilnya 0 sama 3. 0, Hah? 0, Iya. something, 0,7. Iya. Saya sama, cuma saya 0, sekian, jenengan ratusan. Kok bisa ya? kok kulo error. Ininya Y2 min Y2 Y1 bukan? Iya sama mas. Masa sih? Mas, iya mas. Hambuh yo. Freeway kiek. Kedua apa ya? Gua error ya pernah. Apa? Itu tuh dilihat line berapa, dalam berapa. Line gitu. 4 ini line 119 coba mana? Tuh kan? Kok lu sampai nanya Line 87. 100 ini cuma 20. Iya makanya. Kok nggak paham? Biasanya mengambil program lain yang sampai 100 line gitu. Nggak ada. OD 45 bener sih. Nggak riset gitu ya modelnya ya. Orang-orang sini agak piye gitu. Wah, dirubah lagi. Ini masih bener ini. Itu original. Diferensial. Ini kayak spasi kali ya? Enggak ngaruh. Gue tadi enggak pakai spasi yang pertama. Iya, harus pakai spasi dia, Pram. Ini kan yang bagus juga pakai spasi. Masih error. Oh, ada plotnya nih. Nggak ngaruh deh kayaknya, coy. Mana jangan aneh-aneh deh. Iya, ngaruh. Pusing dari gua. Di DT diferensial. Oke. Oh, ininya Aduh, parah. 3. Aduh, hidup. Oh, kece badan. expression. Maksudnya apa nih? Enggak. Ini loh, jadi ini hasilnya segini. Padahal kan punya mau hasilnya ratusan, kok bisa ya? Beda. Jadi tidak. Kami berdua sama. Iya, Kalau terus dia demokrasi juga kalah. Beda jurusan. Aduh. Kalau demokrasi itu yang benar. Lotte Yang pasti kelebihan sih. Yang nggak pakai di. maksud dari plotnya gimana itu? Kita nge-plot T terhadap Y pakai warna biru, nge-plot T terhadap Y2 itu yang merah. Merah dan titik 2. Pakai dash. Oh itu gue ngerti sih, lainnya enggak. Gimana sih, Dak? Lainnya nggak ngerti. Parfum punya masih error. Udah bisa. Sorry. Belum dikasih teko main. Ini ada 10/3-nya. 10/3. Jadi 10/3 dikali ini berarti ya sama aja. Ratusan lebih. Ya. Ini di atasnya, kita nggak notice. Kita tuh muncul di bawah soalnya. Oh iya. Baiklah, makasih. Oke. Mas. Ngopo ya kok dia ini mana ya? Kita kasih ininya kok apa slide-nya dan rekamannya. Kalau misalnya teman-teman pengen butuh filenya juga boleh. Ya, karena sudah jam 7. Yeay. Semoga ini bermanfaat. Jadi hari ini kita belajar untuk bikin function Kemarin kita belajar yang akhirnya dipakai di dalam toolbox-nya MATLAB, which is yang untuk sekarang F0, Fsolve, dan ODE. Nah, dengan latihan ini, saya harapkan teman-teman udah paham gimana caranya bikin function, dan function itu bisa teman-teman mainin dengan toolbox-nya yang ada di dalam MATLAB, dan itu bakal sangat berguna ketika teman-teman pengen memecahkan suatu masalah engineering. Nah, sebenarnya yang pengen saya ajarin itu cuman sampai sekarang ini, sampai bikin function dan ODE. Nah, minggu depan kalau masih ada, sebenarnya saya pengen ambil case tadi. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya case yang kira-kira untuk teman-teman yang lain bisa dipakai juga,
jangan yang terlalu advance ya, kayak misalnya make MATLAB buat ngerakin robot gitu, saya juga nggak bisa. Ada sih, ada loh. Kalau anak-anak yang elektro apa yang apa ya, itu jadi bikin simuling itu bisa buat apa? Ngerakin robot. Itu saya out of scope ya. Nah kalau enggak, saya punya sebuah case study di mana ini mungkin bakal teman-teman pakai, terutama yang berhubungan dengan data eksperimen, di mana misalnya teman-teman punya data punya variabel X, terus punya data Y, tiap variabelnya dari eksperimen. Kemudian teman-teman disuruh bikin Y ini adalah sebuah fungsi dari X. Fungsinya apa gitu. Dan kita nyoba pakai MATLAB, dia bisa nyari di mana dapat itu fungsinya apa. Tergantung misalnya kita pengen deketin sebagai persamaan polinomial. Cuman polinomial kan berarti A1X kuadrat ditambah A2X ditambah B kan. Kita pengen tahu A1, A2, dan B-nya berapa. Atau misalnya kita pengen suatu koefisien dikalikan eksponensial A dikalikan X gitu. A-nya berapa, koefisiennya berapa, itu bisa. Nah, kemungkinan kalau teman-teman nggak ada ngasih saran case tadi yang agak gampang dan bisa bermanfaat, saya bakal pakai itu buat case tadi yang minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Dim, ajarin gue yang tadi dong, Dim.